اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita meneruskan kajian surah Fatir. Kita ulang dari ayat 5, yaitu Allah mengingatkan kepada seluruh yang mengaku bernama manusia. Jadi yang disebut manusia itu yang masih hidup di dunia, walaupun sebetulnya tinggal 1 detik mati, ya kan, kita nggak tahu matinya kapan. Nah, seluruh manusia selama masih hidup di dunia itu harus tunduk dan patuh pada yang dijanjikan Allah. Karena janji Allah itu pasti. Ada janji Allah di alam barzakh, alam kubur. Itu panjang waktunya. Ada yang sudah ribuan tahun di alam barzakh, nunggu kiamat. Kalau Pak Panti meninggal, wallahu alam di alam barzakhnya masih berapa lama lagi. Tapi alam barzakh sendiri itu pasti. Nanti Allah juga menjanjikan ada kiamat. Menandai semua orang yang hidup dimatikan, berpindah ke alam barzakh, lalu dibangunkan, dihidupkan, dibangkitkan, dikumpulkan, senang tidak senang di padang mahsyar. Di padang mahsyar sendiri 50.000 tahun rentang waktu sampai habis dihisab, sampai semua orang habis dihisab. Barulah nanti ada yang divonis dikekalkan di neraka atau dikekalkan di surga. Jadi kalau melihat itu panjang, maka kehidupan kita di dunia itu tidak berbanding dengan janji-janji Allah. Dari 70 tahun, berapa yang bisa dinikmati? Nikmat makan, umur 50 itu udah mulai takut makan, ya. Ya, takut makan daging. Berapa nikmatnya tidur? Sudah semakin tua, udah nggak enak tidur, kan? Jadi, waktu kita bisa menikmati dunia itu tidak pernah akan berbanding dengan waktu-waktu yang dijanjikan Allah. Nah, maka nanti di ayat 7 itu ditegaskan oleh Allah, upah amalan kita itu lebih besar dari amalan itu sendiri. Tapi bukan sekarang, nanti setelah kita
dibangunkan, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Barulah kita tahu upah itu. Jadi tidak ada amalan yang upahnya sekarang kan. Sekarang ini nikmati ajalah kebaikan Allah. Tidak sholat dapat napas, sholat juga dapat napas. Itu kebaikan Allah. Nah, Allah mengingatkan siapapun yang masih diberi hidup, wallah alam. Ya, Kakak Ros ini apakah 20 tahun lagi? Apa sebentar waktu siang duluan? Pokoknya sepanjang masih hidup disebut manusia. Ya ayyuhan nas. Hei siapapun yang masih bernama manusia. Inna wa'dallahi haqqun. Semua sesungguhnya janji Allah itu hakun, takkan pernah berubah. Ya, takkan pernah berubah, hak. Ya, seperti kemarin dicontohkan mobil R3 warna merah gelap itu rupanya tetap di Pak Panti, nggak pernah pindah-pindah karena sudah haknya Pak Panti. Jadi hak itu tidak berubah. Nah, karena janji Allah itu pasti, maka fala taghurrannaka humul hayatud dunya. Janganlah kalian terperdaya dengan yang tidak pasti. Janji Allah pasti, berarti selain yang dari Allah tidak pasti. Nah, jangan pernah yang pasti tidak dipegang, yang tidak pasti dipegang. Nah, yang tidak pasti apa? Al-hayatud dunia. Maka Allah mengingatkan, janganlah kalian semua terperdaya oleh kehidupan dunia. Jadi dunia itu ad-dunya pendek, rendah. Siapa yang menganggap dunia ini panjang, itu terperdaya. Siapa yang menganggap dunia ini panjang, itu terperdaya. Yang benar, dunia ini dan pendek. Juga siapa yang menganggap dunia ini tinggi nilainya, itu disebut terperdaya. Karena yang panjang itu waktu setelah di dunia. Tadi kita buat perbandingan. Dengan alam barzah saja, dengan alam kubur, alam barzah itu bainad dunya wal akhirah, masa menunggu setelah dari dunia sampai kiamat. Itu enggak sebanding dengan waktu kita di dunia. Nabi Adam dihitung sampai sekarang udah berapa ribu tahun menunggu di alam barzah. Kakek kita, buyut kita, Presiden Soekarno udah berapa tahun tuh nungguin di alam kubur itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan,
para sahabat Nabi Muhammad. Udah lama di alam barzah. Jadi waktu kita di dunia sangat pendek. Apalagi kalau dibandingkan di akhirat. Karena nanti ada yang dikekalkan di neraka atau ada yang dikekalkan di surga. Nah, tapi nyatanya orang menganggap dunia ini aduh panjang, maka pelit, tidak mau infak, dipikir masih lama waktu di dunia. Bikin rumah seolah-olah untuk 1000 tahun, padahal ditinggalkan. Nggak ada yang bisa kita buat permanen, nggak ada. Ada yang istrinya duluan, ada anaknya duluan, ya. Ada suaminya duluan, belum meninggal. Ada yang meninggalkan keluarganya duluan, cerai. Ya. Jadi semua serba pendek. Yang terpenting lagi dunia itu ad-dana'u, artinya sangat rendah, tidak ada nilainya. Nanti di ayat, kalau nggak salah berapanya, ayat 12, nanti kita diberitahu oleh Allah, saking rendahnya dunia, maka Allah mengangkat kita dari dunia ke tempat yang lebih tinggi. Wallahu alam, apakah jasad kita, apakah zikir, ucapan-ucapan kalimat thayyibah kita, ataukah amalan kita. Nanti kita lihat di ayat 12-nya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi patokan disebut terperdaya itu adalah apabila menganggap dunia itu akan kita alami lama, pendek dan sangat pendek, nggak akan kekejar apa-apa coba, dan sangat tidak bernilai, karena yang bernilai itu nanti di akhirat. Bagaimana bentuk terperdaya itu? Nah, kemarin sudah kita buat. Yaitu terperdaya itu, ini mah terperdayanya ya, belum siapa yang memperdaya. Menganggap sedang beramal soleh. Padahal Allah akan mengampuni. Karena Allah itu bihilmillah. Kemarin ini kan, Halim.
Halim Perdana Kusuma. Halim, apa Halim? Tidak kasar, maka yang minta ampun. Jadi kalau yang kedua ini bahasa Pontange ngatohaken. Ngatohaken gampang Allah ngampuni. Jadi yang pertama itu setan itu akan mendorong kita berbuat bid'ah. Dikiranya beramal soleh. Berbuat maksiat dikiranya beramal soleh. Itu yang disebut tertipu dunia itu. Tertipu karena yang dikerjakan dikiranya amal soleh, padahal amal salah. Tertipu itu di dunia. Yang kedua, dibikin hilang perasaan bersalahnya. Karena mengandalkan Allah itu maha pengampun. Lagi-lagi kata setan, tenang sih. Menjauh setiap dina, ni wong kudu mekono. Ada istri nilpon saudara. Menurut bibi, pripe ya, tas ngebentak laki gitu. Lah ngejengkelakan laki kita ini balik subuh-subuh. Lah tak bentak sampai tak balangakan piring. Nah maka saudaranya nasis biwislah makan dipikirakan. Kayak Allah itu orang ngampura. Hilang tuh perasaan bersalah. Nah itu namanya terperdaya ya. Tertipu. Kok tertipu? Karena kalau mikirkan akhirat, oh berat. Tidak ada dosa sekecil pun yang tidak kita tangisi. Sebagaimana tidak ada amal baik sekecil apapun yang kita biarkan nggak ada upahnya. Ya, apa syajarah itu disebutnya itu? Miskola darrotin khairon yaroh. Senajan sebesar biji terkecil, biji apa? Selasih kecil enggak? Selasih kali ya kecil mah. Yang gena es kuwut kah? Iya, selasih. Apa itu istilah? Walaupun seberat biji sawi itu apa istilah? Karena begini bapak-bapak ibu-ibu, nanti begitu divonis oleh Allah, semua berjuang tidak pengen mampir ke neraka. Maka cerewet nanti ibu-ibu ke petugas hisab tuh. Malaikat, saya pernah senyum, tolong ditunggu, saya nggak mau masuk neraka. Walaupun sebesar biji jar. Kita persoalkan amalan-amalan yang kita anggap remeh itu karena siapa tahu bisa jadi alat tukar supaya tidak mampir neraka. Tuh, jadi itulah yang dimaksud dengan walaupun sebesar biji sawi, biji selasih, karena nanti kita kredit nggak ada yang mau masuk neraka. Kalau perlu nyogok, ya kalau ada barangnya nyogok, tapi kan memindahkan barang dari dunia ke akhirat kan dengan cara infak doang. Jadi kalau mau nyogok surga supaya nggak masuk neraka, pindahkan sekarang barang-barang yang dimiliki bapak ibu-ibu ke akhirat. Mekanismenya infak, wakaf. Jangan sampai begitu mati, ketinggalan. Ahli waris nyebutnya peninggalan. Terima kasih mama, ayah. Mama dan ayah adalah orang baik. Banyak meninggalkan harta warisan. Padahal kita butuh di akhirat.
Akhirnya keduhung, kita nyebutnya tertinggal barang. Jadi barang itu kita ketinggalan, ahli waris mas jingkrak-jingkrakan itu. Ya. Begitulah bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti kita semakin kaya raya, semakin lama waktu hisabnya. Harus mempertanggungjawabkan dari sejak baut sampai sekrup. Semakin banyak barang dimiliki, semakin banyak. Kebayang, kepikir nggak oleh kita. Di akhirat kita mempertanggungjawabkan, ujung-ujungnya anak juga yang menikmati, bukan kita. Mending anak, kadang disita negara, orang lain yang nikmati kan. Jadi pikir-pikirkanlah, sudah dipindah belum kekayaan kita ke akhirat. Iya, wasiat itu kenapa timbul? Karena tidak pengen kita keluarkan sekarang kan. Yang kedua, kenapa wasiat? Mungkin karena masih kita pakai. Nanti kalau saya sudah meninggal, tanah itu untuk Muhammadiyah. Berarti masih kita pakai. Kalau saya suruh milih, mendingan wakaf. Arpa pemengku. Nah, yang jadi penyakit, begini, ke anak sendiri, ahli waris kan anakku. Teteh, nanti kalau mama nggak ada, itu rumah buat teteh. Haram, nggak boleh. Karena wasiat nggak boleh ke ahli waris. Tuh, haram itu namanya udah tua pelit. Jadi saya juga kadang-kadang bingung. Kata anaknya, ay makasih mama. Mana sertifikat nanti ke mamanya kalau udah meninggal. Rupanya walaupun tua masih juga butuh harta. Kenapa iku ini sebenarnya iku ini? Wis tua masih ngekepi pekaya itu kenapa? Coba dipikir-pikir. Saya mah udah nggak punya apa-apa saya mau. Kalau saya cerai sekarang, saya nggak bawa apa-apa. Ini udah saya hibahkan ke anak istri. Makanya saya nggak mau cerai, nggak punya apa-apa lagi. Kalau harus cerai, cari istri lagi harus punya apa-apa ini saya. Karena saya menempuh mekanisme hibah ke anak dan istri. Tapi ada paroid sebagai apa disebutnya? Tetenger lah. Tetenger. Jadi yang di rumah baru BMS, yang padik-dik numpang lari pagi. Itu bungsu sama pengais. Yang Banjaragung istri sama anak pertama. Madiun 2 udah. Ngawi 1 udah. Tinggal mati saya, alhamdulillah. Ustaz, kalau seandainya ada wasiat, kalau dia meninggal, terus tahlilan, tapi anaknya itu lanjut melaksanakan dosa nggak bakal? Memang wasiat yang maksiat harus ditolak. Iya, orang tua wasiat, teh nanti tolong ya, tahlilan. Kan bid'ah. Boleh tidak menjalankan wasiat. Wajib tidak dijalankan wasiat begitu. Sama dengan wasiat Pak Dik-Dik. Kalau meninggal tolong bunuh anak saya ya. Sama. Wala yaghurrannakum billah al-gharur. Nah ini kemarin ada ya. Wala yaghurrannakum billah al-gharur. Ingat al-gharur ya, bukan gu ya. Gharur apa gur? Hah? Gho kan? Kalau gurur, tipu dayanya. Ini gharur. Artinya
tukang tipu dayanya. Tukang tipu daya. Nah ini yang saya maksud tadi itu. Wala yaghurrannakum, jangan pernah kalian kemakan, terperdaya seolah-olah billah. Seolah-olah satu sedang diridhai Allah padahal maksiat. Seolah-olah akan diampuni oleh Allah padahal gimana bisa diampuni? Yang dimaksud gini nih. Ada orang korupsi memang udah direncanakan bertobat. Dah, kepaksa ke korupsi mengku tobat. Tobat direncanakan itu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Bukan ada, kebanyakan begitu kan. Nah itu namanya menantang Allah. Tuh. Nah itu yang disebut dengan billah. Nah billah itu ini nih, terperdaya seolah-olah Allah itu meridhoi amalan kita padahal bid'ah. Padahal amal salah bukan amal soleh. Padahal belum tentu diampuni Allah walaupun Allah pasti mengampuni. Maksudnya begini nih. Ada orang rencana taubatnya pensiun. Yakin akan diberi waktu bertobat. Lah ada yang meninggal duluan sebelum bertobat loh. Jadi sebetulnya logika menunda taubat itu tidak masuk akal. Berarti kan taubatnya ditunda nanti aja pas pensiun. Ada orang, maaf ini mau korupsi. Diskusi dengan istri mah. Gak bisa tidur, kenapa ya? Korupsi jangan ya. Ya udah sih ayolah, nggak ada jalan lain kita korupsi aja. Nanti kita tobat. Berarti menunda tobat nggak? Menunda tobat. Wong korupsinya belum terjadi kok. Nah, wala yaghurrannakum billah. Pede amat Allah akan mengampuni. Gimana kalau nggak diberi waktu bertobat? Meninggal duluan. Itulah kenapa saya pernah cerita dalam suatu acara keluarga Pontang. Pembawa acara mungkin maksudnya baik ngomong. Alhamdulillah ini yang udah pada pensiun ini ya. Bisa lebih fokus ibadah. Baik omongannya. Saya akhirnya ngisi. Saya malah bingung. Justru saya iri dengan yang pensiun-pensiun ini. Masih diberi waktu hidup. Bisa nambah pahala, bisa bertobat. Nah yang masih baru keterima CPNS, keterima P3K, emang yakin bisa lama hidupnya. Yang Bu Hajiana hebat diberi nikmat Allah. Tetap sampai bertahun-tahun setelah pensiun diberi waktu amal saleh. Lah yang kayak saya kan belum tentu. Apalagi Pak Jeffrey. Jadi keliru kan. Yang benar itu adalah betapa kita tidak tahu waktu apakah masih ada untuk bertobat atau tidak. Maka menunda tobat itu nggak masuk akal. Yang jadi masalah wala yaghurrannakum, janganlah kalian terperdaya atas nama Allah oleh siapa? Oleh al-gharur. Kalau ada lafaz di bahasa Arab pakai wazan fa'ulun. Apa aja yang fa'ulun? Ghafurun. Apalagi yang pakai fa'ulun?
Ghafurun. Ada fa'il rahimun, ini fa'ulun. Ghafurun. Gharurun. Jadi kalau fa'ulun itu berarti super. Ghafurun, super memaafkan. Gharurun, super menipu daya. Nah, itu. Siapa itu? Ada dua. Siapa penipu daya kita? Yang pertama adalah diri kita melalui hawa nafsu kita. Namanya internal. Yang kedua si setan. Berarti eksternal. Al-gharur, tukang tipu daya, bisa bukan dari luar, tapi dalam diri kita. Siapa dia? Ya hawa nafsu kita. Terlalu mudah kita menemukan betapa seringnya kita ketipu hawa nafsu. Di hajatan, ngambil, sampai penuh. Akhirnya enggak kemakan. Orang Pontang nyebutnya bongsang ya Pak Gaus ya. Apa istilahnya nafsu awan ya. Nah bentar lagi Ramadan nih, ketemu nih. Ketemu. Dipikirnya bisa kemakan, bakwan, kroket, kolak radio. Itu pasti dari Kakak Ros tuh. Terus yang salak segala itu biasanya Bu Ukon. Pokoknya kolak ada salaknya, ada rambutannya Bu Ukon. Bu Anwar tuh biasanya bawa apa itu kalau kamisan tuh. Semua ada untuk nggak kemakan, itu namanya hawa nafsu. Nah yang terpenting lagi bisikan setan. Nah itu disebut al-gharur. Para penipu yang membuat kita tertipu daya. Yang menyebabkan akhirat terbengkalai, dunia menghabiskan waktu usia kita. Sholat husu nggak kebedak. Dapat order catering. Waduh itu sholat malam rusak gitu. Makanya gimana ya teknisnya? Bisa nggak pre-order di bulan Ramadan itu? Bukannya pre-order malah free order ya. Memang kalau bisa Ramadan itu sudah bisa cuti, punya uang banyak. Ibu-ibu nggak usah masak, go food aja. Sehingga waktu nggak habis untuk masak. Nah yang jadi masalah penyakit istri saya, ibu-ibu, Ramadan malah lebih senang masak. Sehingga waktu masaknya daun mah. Kadang dari jam 2 siang. Gimana itu ya? Ya itu yang disebut dengan tertipu setan. Dikiranya sedang beribadah memuliakan Ramadan. Padahal mah primen itu ya. Ramadan kalau lebih panjang waktu di dapurnya ya. Ya akhirnya nggak kesempat baca Quran. Ada jemaah yang nanya, Ustaz, saya mah sambilan baca Quran. Nah ini ngehinanya lagi. Al-Qurannya juga cuma sampingan. Padahal oli samping 2 tak udah nggak dipakai tuh Pak. Maka di ayat 6-nya Allah mengingatkan.
Inna syaitona lakum aduun. Hati-hati. Setan itu sejak awal di zaman Nabi Adam itu sudah minta izin, tugasnya memusuhan dengan manusia. Kata setan, berikan saya kesempatan, jangan dimatikan sebelum kiamat. Saya akan memastikan Adam dan keturunannya terperdaya. Diberi izin oleh Allah. Maka Adam ditugaskan memusuhi setan. Setan diberi izin memusuhi manusia. Jadi tugas kita itu memusuhan dengan setan. Bebaturan. Malah akhirnya banyak setan nganggur karena diambil alih manusia. Padahal tugas kita itu memusuhan. Sekarang mau udah sulit membedakan yang mana presiden, yang mana setan. Presiden, yang mana orang, yang mana setan. Sulit, sudah sulit. Fattahiduhu aduan. Jangan rubah-rubah status. Fattahiduhu, maka pegang teguhlah aduan, permusuhan itu. Semakin kadar permusuhannya kuat, maka semakin besar peluang kita masuk surga. Jadi nanti ada tes yang tidak bisa dimanipulasi. Tingkat kedekatan bapak-bapak, ibu-ibu dengan setan. Nanti diukur alat tesnya itu. Semakin merah membara, menandakan permusuhan, sudah dapat tiket surga. Innama yada'u hizbahu. Yang namanya setan itu yada'u cuma sebatas memanggil. Doa memanggil. Call to call. Menelpon. Memanggil. Yada'u hizbahu, kelompoknya. Memanggil. Kan di dalam surat Qul a'udzu birabbin nas, apa itu? Yuwas wisu fi sudurin nas. Setan itu cuma bisa bikin was-was. Nggak bisa merusak hati kita, nggak bisa. Karena cuma fi sudurin nas. Sudur. Sebelum hati ada namanya sudur. Sebelum hati itu namanya sudur. Alat-alat sebelum masuk hati. Ada alat melalui audio disebut pendengaran. Nah, pendengaran masuknya sudur. Ada alat untuk membuat tergoda melalui penglihatan. Mata, maka mata masuk sudur. Ada alat yang menganggap masuk akal, nggak masuk akal. Masuk akal, nggak masuk akal. Ini masuk akal, ini nanti kan bisa bertobat. Disebut akal. Maka akal juga alat untuk masuk ke hati. Nah, setan sebatas menipu lewat telinga kita, mata kita, pikiran kita, nggak pernah bisa masuk ke ruang hati kita, nggak pernah. Yang memasukkan gambar ya kita, setan yang ngasih. Yang masukkan ke hati kita lewat telinga, kita, setan yang memperdengarkan. Maka kalau ada orang ketakutan pada setan, terancam demi Allah setan nggak sanggup masuk hati kita. Ya. Jadi setan itu sebatas hanya bermain di reseptor. Alat-alat yang bisa membawa kita ke hati. Alat penerima reseptor. Disebutnya resepsi. Ya. Reseptor. Liyakunu min ashabis sa'ir. Targetnya setan itu cari teman masuk neraka. Menambah member.
Kita ulang. Waktu iblis itu minta izin menggoda manusia, awalnya satu. Maka bertambah lagi dari jin, bertambah lagi dari jin. Pengen cari pengikut, bertambah lagi dari manusia, bertambah lagi dari manusia. Jadi jin cari teman. Jin setan cari teman. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu merasa tidak gelisah dengan jin setan, itu udah temenan. Alladzina kafaru, siapapun kafaru. Nah, kafaru ini maksudnya apa ini? Ya selain kafir apa? Menolak ayat-ayat di atas. Satu, janji Allah itu pasti. Ngotot dunia aja. Ditolak itu nasihat Allah. Namanya kafir. Maka pasti dapat azabun syadid. Azab yang pedih. Sebaliknya, waladina amanu, siapa yang percaya janji Allah itu pasti, yang tertipu dunia itu karena hawa nafsu dan setan, wa amilus sholihat, kemudian diikuti dengan amal-amal yang soleh, bukan semaunya sendiri, lahum magfiratun wa ajrun karim. Lahum ada dua ya. Satu dapat magfirah, dua ajrun. Ajrun kabir ya. Nah, ini kita mau bahas panjang lebar nih. Ini dulu nih. Yang mencakup magfirah itu adalah syafaat dari Allah. Ya, mencakup magfirah. Apakah yakin semua ibu-ibu, bapak-bapak, misal begini, saya ulangi. Ada yang ingat apa aja kesalahan maksiat yang pernah dilakukan? Ada yang ingat? Kalau dibikin daftar sepanjang hidup, ada yang ingat enggak? Itu yang pertama. Tidak. Yang kedua, ada yang ingat enggak? Mana yang belum kita bertobat ada? Nah, kekhawatiran kita, saya ataupun bapak-bapak, ibu-ibu, meninggal masih banyak yang belum sempat kita bertobat. Jadi dosanya ke bawah mati. Sepanjang dosa itu bukan dosa syirik, insya Allah masih ada peluang dihapus. Walaupun kita nggak bertobat, keburu mati dan dosa itu ke bawah mati, ada ampunan dari Allah. Magfirat. Tuh ya, jadi ada ampunan dari Allah karena dosa ke bawah mati belum sempat kita taubat. Tapi yang terpenting lagi adalah ajrun kabir. Pahala kabir. Kabir apa kabir? Membesar. Jadi kalau ada fa'ilun, rahimun, penuh kasih sayang, tidak ada berhentinya. Sayang, bahkan semakin sayang, semakin sayang, semakin sayang, disebut fa'ilun, rahimun. Semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia, karimun. Pokoknya kalau fa'ilun tuh semakin gitu. Apa disebutnya itu kalau di dulu pelajaran linguistik tuh?
Apa itu saya dulu ya? Nah, kabirun itu bukan besar, membesar, ya, membesar. Artinya, dengar nih ya. Sekarang saya mau nanya, sholat subuh tadi, berapa rakaat itu? 2. Anggap ini mah. Kita kilo sholat tadi. Kok sholat tadi kita kilo, kita timbang, didapat timbangan beratnya 1 kilo. Tahu nggak? Pahalanya bisa 20 kilo. Jadi pahala itu lebih besar dari amalan kita. Itu fakta dulu ya. Sebelum kita lanjutin. Jadi yang harus dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Amalan kita itu lebih kecil dari pahalanya. Itu hukumnya begitu. Ya. Jadi semua pahala itu size-nya itu lebih besar dari konstruksi amalan itu. Itu hukum dasar. Bahkan misalnya begini. Saya sering buat matematikanya. Kalau saya meninggal, nggak lama dari saya ceramah ini, maka waktu terbaik saya ibadah paling 15 tahun. Dari sepanjang usia saya. Nah 15 untuk kebutuhan saya pengen masuk surga selamanya. Paling dapat berapa amalan. Bukan itu masalahnya. Pahalanya lebih besar dari amalannya. Nah sekarang yang mau kita pelajari adalah teori kabirun. Membesar, membesar, membesar. Jadi pahala itu bisa membesar. Kaidah pertama tadi kan udah. Pahala itu lebih besar dari amalannya. Tapi tahukah bapak-bapak, ibu-ibu bahwa pahala itu bisa membesar lagi. Membesar lagi. Padahal amalannya cuma itu. Ada 3 kenapa pahala bisa membesar. Ayo jangan membesar. Tambah membesar. Ada 3 hal bagaimana pahala tambah membesar. Yang pertama ditinjau dari pelakunya. Berarti siapa itu pelaku itu? Kita. Misal, semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Semakin pelakunya ikhlas, pada waktu beramal, percaya semakin besar pahalanya. Jadi membesar ditinjau dari berapa kadar keikhlasannya. Kan ada yang diceritakan saking ikhlasnya nggak mau ketahuan infak. Oh, umpet-umpetan. Ya. Oh itu luar biasa. Yang kedua semakin beriman semakin besar pahalanya. Ini ada ceritanya. Nabi pindah ke Madinah. Maka kata Nabi, kalau kamu mau tahu kualitas keimanan sahabat-sahabat pertama, seandainya sekarang di Madinah, ada yang mau infak sebesar gunung Uhud, tidak akan sebanding apabila as-sabiqunal awalun itu infak dengan sebiji kurma. Kenapa? Karena dia orang-orang pertama masuk Islam. Walaupun cuma sebiji kurma,
itu melebihi orang wakaf mungkin 100 hektar. Kok bisa? Kualitas keimanannya yang berbeda. Tuh ya. Maka semakin beriman, semakin membesar pahalanya. Jadi aspek pertama adalah pelakunya. Semakin ikhlas, semakin besar. Semakin beriman, semakin membesar pahalanya. Maka keadaan kedua ini semakin membesar pahalanya. Ibu-ibu kan pengen memperbesar pahala kan? Ayo pilih, memperbanyak amalan apa memperbesar pahala amalan? Saya mah dua-duanya. Yang kedua ditinjau dari jenis amalannya. Maka semakin amalan itu berat, semakin besar pahalanya. Sholat tahajud berat nggak? Oh, berat dibanding sholat 5 waktu. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Disuruh perang dalam Islam, berat nggak? Berat, takut mati. Disuruh wakaf, berat nggak? Berat, sakit hati, capek-capek nabung dikasihkan. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Jadi jenis amalan juga menentukan apakah pahalanya semakin membesar atau tidak. Ustaz, berarti saya nggak usah sholat ya, saya milih wakaf aja. Nah, itu orang gila lagi tuh. Yang terakhir, dampak amalan. Nah ini yang penting yang ketiga nih. Amal itu ada dampaknya. Di mana dampaknya menentukan apakah membesar pahalanya atau cuma standar. Bagaimana cara membedakannya? Yaitu dilihat dari muta'addi dan ghairu muta'addi. Muta'addi dan ghairu muta'addi. Muta'addi itu artinya yang punya dampak pada diri sendiri. Contoh, sholat dampaknya pada diri sendiri. Toharoh pada diri sendiri. Junub pada diri sendiri. Menolong orang lain dampaknya pada orang lain. Tuh ya. Maka amalan yang dampaknya ghairu muta'addi pada orang lain itu pahalanya lebih besar daripada yang dampaknya pada diri sendiri. Tuh. Jadi dampak pahala akan sangat menentukan apakah pahalanya membesar atau tidak, ditinjau dari apakah itu untuk dirinya sendiri atau berdampak pada orang lain. Apa aja yang berdampak pada orang lain? Ngasih senyum. Ngasih senyum itu berdampak pada orang lain. Emang gampang ngasih senyum? Lagi geting, lagi kesel, kasih senyum. Oh itu setengah mati susahnya itu. Namanya senyum AAL. Abang-abang lambe. Senyum penuh pura-pura. Menolong. Dulu mah orang tua kita apa kalau ada hajatan itu ngerewang. Ada masih di Serang apa bahasanya itu? Rewang juga. Kan bahasa Jawa Tengah itu Jawa Timuran.
Oh, sama ya. Nah, walaupun pendekatannya adat, kalau diniati amal soleh, oh, itu luar biasa besar, Pak. Ngerewang. Ya. Nah, kita mah senangnya ikut bawa Tupperware, bawa plastik, datang pada ngangkut di masakan kan. Wah, sebenarnya itu biasanya saya itu gitu. Ya, kita ulangi wa ajrun kabirun. Pahala yang membesar, membesar, dan terus membesar. Yaitu ditinjau dari 3 jalur. Satu, membesar karena pelakunya semakin ikhlas. Juga mungkin membesar karena pelakunya dalam beramal semakin beriman. Semakin beriman. Mana pahala amalan yang berbasis iman? Coba. Apa pahala yang berbasis iman? Nih saya kasih tahu nih ibu-ibu. Pernah enggak ibu-ibu dalam kamar sendirian menghadap kaca esa mesem. Sendirian ini mah. Merasa lebih cantik. Nah itu normal tuh. Baru sholat ibu-ibunya. Suami tidur maafin. Ngiler pisang. Selesai witir. Akhirnya nengok suami. Merasa bangga kan. Dibanding suami bagusan saya. Nah itu kelihatan suami enggak waktu tahajud? Enggak. Merasa bangganya merugikan suami enggak? Tapi dicatat oleh Allah hangus pahalanya. Iya kan? Merasa bangga kan? Namanya apa yuk? Ta'ajub. Merasa memukau. Tapi kalau ada suaminya, ya nih, main api aja. Mendingan sholat kayak mama nih. Namanya takabur. Merasa lebih besar. Jadi yang ngeri tahajud. Orang takabur wajar, nggak ada lawannya. Nggak ada lawannya, merasa lebih hebat. Esa mesem. Ngomongnya doang, suaminya tidur doang. Baru selesai. Nah itu namanya kadar keimanan. Tuh. Jadi makanya iman itu menentukan semakin besar pahala. Kita ini terancam. Nah itu ada tahajud, ada habis sholat tahajud. Merasa bangga. Akhirnya hangus. Hangusnya kapan berarti? Setelah tahajud. Pegang ya. Setelah beramal hangus. Beda lagi ceritanya ini. Saya mau pamer ke istri. Mah, bentar ya. Mama jangan kemana-mana. Mau sholat malam ini. Pengen lihat istri. Sebelum dilaksanakan udah hangus itu pahalanya. Jadi ria menghapuskan pahala jauh sebelum amalannya dilakukan. Tapi ta'ajub, takabur, menghanguskan pahala justru setelah selesai amalan dilakukan. Lah kebenar ya berarti ya. Ya ria, ya ta'ajub, ya takabur. Jadi kita ulang. Berarti ria menghanguskan pahala sebelum amalan dilakukan. Sementara ta'ajub ketika tidak dilihat orang, takabur ketika dilihat orang, menghanguskan pahala justru setelah amalan dilakukan. Ingat-ingat tuh. Nah itu kaitannya iman. Tapi pahala juga membesar dikaitkan dengan maaf jenis amalannya. Amalan-amalan yang masyakoh, berat karena dingin, berat karena ngantuk. Semakin gak punya uang, infaknya semakin gede pahalanya. Percaya aja. Semakin lagi defisit, kredit,
Rp1 pun pengen berinfak, ngalahkan 1 miliar ketika banyak uang. Semakin lagi jengkel ke suami, tapi ngasih kopi ke suami, gede palanya. Sumpah bener. Berat ngasih suami kopi ketika, aduh, saya ini hafal bener kelakuan suami. Karena saya suami yang mau menangnya sendiri. Nah itu contoh jenis amalannya. Yang ketiga, dampak. Kalau dampak amalan itu sangat-sangat eksklusif untuk dirinya sendiri, ya kalah dengan amalan yang dampaknya untuk kemaslahatan orang lain. Yang paling mudah tadi, rerewang. Nah saya punya toko namanya Kakak Ros ini. Oh, ringan tangan mah tukang nabok ya. Ya ringan kaki lah. Lincah, mudah-mudahan tersehat Kakak Rosma itu. Ah, itu mengutamakan orang lain. Makanya saya pernah ngobrol bersama Bu Ros tuh. Harga mati kalau anak pelajar itu wajib OSIS pramuka karena kan berbeda outputnya. Dia punya jiwa kerelawanan. Tapi kalau anak nggak OSIS, nggak pramuka, nggak Hizbul-Waton, waduh pinter tapi celiring, egois, tidak bangga beramal untuk orang lain. Padahal pahalanya membesar, membesar dan membesar lagi. Nah itu ajrun kabir. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, Allah meneruskan faman zuyyina. Tadi ada tajin ya. Mana tajin tadi? Oh, udah dibusak ya, Pak Jamal ya? Cepet amat dibusaknya di mana tadi ya? Yang ini yang digoda setan padahal amal salah dianggap amal soleh. Nah ini diterangkan oleh Allah nih. Afaman zuyyina. Kenapa sih sampai mau dibikin teger, dibikin asik, dibikin senang. Lalu padanya su'u amalihi, padahal amalan amalan maksiat, kelihatannya faro'ahu kedelenge hasanan, bagus. Nah itu setan bisaan itu. Ya Allah. Mama ini luar biasa ya. Padahal amalan bid'ah. Luar biasa itu. Jadi setan membuat faro'ahu hasanan. Terlihat dia sedang beramal soleh. Padahal beramal salah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Menyesatkan siapapun yang sesuai dengan hukum kehendak Allah dan memberi tunjuk siapapun yang sesuai dengan hukum kehendak Allah. Allah bikin hukum kehendak. Orang yang ngelamun gak akan dapat hidayah. Karena hidayah itu harus dijemput dengan pencarian. Saya nih berkali-kali saya menegaskan waktu di gedung bawah. Batas saya tuh traffic. Hanya menyampaikan. Tuh transfer. Membuat ibu-ibu pinter, bapak-bapak pinter, batas saya. Tapi saya tidak bisa mengubah apakah bapak-bapak dapat petunjuk atau tidak. Kenapa? Karena ada dalam genggaman Allah. Nabi Muhammad juga begitu. Kadang-kadang ada kelirunya kita ini. Ustaz, dinasihati Ustaz Mekah ini bisa ikut. Seolah-olah Ustaz lah yang bisa memberi petunjuk. Nggak ada. Petunjuk itu dari Allah. Nah petunjuk itu harus punya inisiatif. Itulah yang disebut dengan hukum yang Allah tetapkan. Disebutnya man yasha. Man untuk siapapun yasha
yang sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allahnya apa? Petunjuk dijemput, ya nggak ngejemput, ya nggak dapat. Ada nggak orang ngelamun dapat petunjuknya nggak? Harus mencari dan mencari. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarot. Maka janganlah dihilangkan. Dulu pernah kita ngaji, hampir-hampir saja, hai Muhammad, kamu bunuh diri. Ingat nggak? Karena mikirkan umat, menyiksa diri. Nah, di sini ada hasarot. Hasarot itu ngelangut yang bikin sebab duka mendalam. Itu hasarot. Apa ya? Kehilangan. Nah, hasarot itu sedih mendalam karena kehilangan. Kata Allah, hai Muhammad, bahwa kemudian banyak yang tidak mau bersyahadat, diisi pengajian tetap baik ngedablek, dicerami tetap baik ngedablek. Fala tadhhab, maka jangan bikin sebab. Kita di surat apa sininya? Kok hilang aja? Oh ini nih. Fala tadhhab, maka jangan bikin sebab nafsuka dirimu terbenam alaihim hasarat, karena sebab orang-orang kafir hasarat dalam kesedihan yang mendalam. Tapi Nabi membantah. Andai kata saya sedih bukan karena dakwah saya ditolak Abu Lahab, bukan. Saya sedih kalau siapapun ada yang disiksa neraka. Ya. Sementara saya ini sedih kalau pengajian sepi dulu. Rupanya saya kalah pamor. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu enggak mikirkan jumlah jamaah. Ya, enggak ngejar-ngejar subscribe. Enggak ngejar-ngejar viewer. Enggak ngejar-ngejar like. Enggak ngejar-ngejar Thanksgiving. Ya, super gift ya. Super gift. Tapi yang dipikirkan Nabi Muhammad itu tidak ingin ada satupun yang diazab Allah. Tapi kata Allah, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan tenggelamkan diri kamu dalam kesedihan mendalam karena mereka menolak dakwah. Innallaha alimun bima yasnaun. Saya yang paling tahu kenapa mereka menolak dakwah kamu. Mereka itu bukan menolak dakwah kamu karena ini itu. Mereka tertipu daya dunia. Tertipu daya dunia. Saya kok hakul yakin ya. Bid'ah itu lebih banyak duniawi loh. Bid'ah. Contoh misalnya. Siapa yang pernah dapat amalan. Bu Haji Im. Kalau Bu Haji Im mau 1000 kali sholawat tapi sholat. Insya Allah benjolan di kaki hilang. Ah itu duniawi bukan? Duniawi. Padahal dari nabinya nggak ada itu. Sholawat 1000 kali benjolan hilang. Kalau benjolannya 2 berapa? 2000 kali. Ternyata kecil-kecil banyak benjolannya. Waktu pegel. Saya kok jarang menemukan orang nekat amat kamu bid'ah. Saya takut masuk neraka, saya jarang. Begitu juga perdukunan, hurufat. Rasanya nggak ada kali orang nekat hurufat karena takut neraka. Semuanya karena takut miskin, pengen kaya, takut nggak lulus, pengen lulus, takut sakit, pengen nggak sakit, takut kualat, pengen nggak kualat. Semuanya duniawi semuanya. Ya, maka kata Allah, Innallaha alimu bima yasnaun. Allah yang paling tahu siapa diri mereka. Hai Muhammad, kamu nggak tahu.